Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkia Patra Buhairi dengan NPM 241063105019. Saya di sini akan menjelaskan penelitian saya yang menganalisis dataset air quality menggunakan dua metode, yaitu regresi linear dan K-means clustering. Di bagian atas poster terdapat judul penelitian, yaitu analisis kualitas udara menggunakan regresi linear dan K-means clustering. Judul ini menggambarkan bahwa penelitian menggunakan dua pendekatan analitik, yang pertama untuk melihat faktor penyebab kadar ozon dan yang kedua untuk mengelompokkan kondisi udara berdasarkan kemiripan datanya. Pada bagian latar belakang, saya menjelaskan bahwa kualitas udara adalah salah satu indikator penting kesehatan lingkungan. Dataset air quality memiliki variabel ozon, solar radiation, wind, dan temperatur yang cukup relevan untuk dianalisis. Penelitian dilakukan untuk memahami pola perubahan ozon dan mengidentifikasi kelompok-kelompok kondisi udara tertentu. Poster ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama adalah mengetahui bagaimana pengaruh wind dan temperatur terhadap kadar ozon menggunakan regresi linear. Yang kedua adalah mengelompokkan data kualitas udara menggunakan metode K-means clustering, sehingga kita bisa melihat pola kelompok data secara lebih jelas. Pada bagian metode, saya menggunakan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, alur analisis yang saya lakukan, yang pertama adalah menyiapkan data, yaitu dengan memanggil dataset, mengecek struktur, dan menghapus data yang hilang. Tahap kedua adalah regresi linear, di mana saya membuat model ozon sebagai variabel dependent dan wind serta temp sebagai variabel independent. Tahap ketiga adalah clustering, mulai dari normalisasi data, menentukan jumlah cluster optimal menggunakan elbow method, sampai menjalankan K-means clustering. Terakhir, seluruh hasil saya tampilkan dalam bentuk visualisasi seperti grafik regresi dan grafik clustering. Selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian. Yang pertama itu hasil penelitian dari regresi. Koefisien wind bernilai negatif, artinya semakin besar kecepatan angin, kadar ozon cenderung menurun. Sementara koefisien temperatur bernilai positif dan signifikan, berarti suhu tinggi berhubungan dengan tingginya kadar ozon. Nilai R squared menunjukkan seberapa besar variasi ozon mampu dijelaskan oleh dua variabel tersebut. Pada bagian clustering, poster menampilkan 3 klaster yang terbentuk dari metode K-means. Klaster pertama berisi kondisi udara dengan ozon dan temperatur yang rendah. Klaster kedua berisi kondisi udara yang sedang. Klaster ketiga menggambarkan kondisi kualitas udara yang buruk karena ozon dan suhu yang tinggi. Visualisasi scatter plot di poster menunjukkan ketiga klaster ini dalam warna yang berbeda, sehingga pola kelompok data terlihat sangat jelas. Pada bagian kesimpulan, saya menuliskan bahwa temperatur merupakan faktor paling berpengaruh terhadap tinggi rendahnya ozon. Selain itu, K-means clustering berhasil mengidentifikasi 3 kelompok kualitas udara yang bisa dijadikan dasar dalam monitoring lingkungan. Pendekatan gabungan regresi dan clustering memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang perilaku data kualitas udara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur analisis yang saya lakukan menggunakan dataset air quality di RStudio. Pada bagian pertama, saya memanggil beberapa package yang diperlukan. Saya menggunakan dplyr untuk manipulasi data, ggplot2 untuk visualisasi, cluster dan faktor extra untuk analisis clustering, serta ggly untuk membuat plot korelasi. Kemudian, saya memanggil dataset air quality menggunakan fungsi data air quality. Selanjutnya, view data air quality untuk melihat data apa aja yang ada di data air quality. Dataset ini berisi variabel ozon, solar radiation, wind, dan temperatur. Selanjutnya, saya menghapus baris-baris yang memiliki NA menggunakan na.omit. Ini penting supaya analisis regresi, clustering, maupun MDS berjalan tanpa error. Selanjutnya, saya menampilkan summary data untuk melihat gambaran awal seperti nilai minimum, maksimum, dan median dari tiap variabel. Setelah data bersih, saya masuk ke analisis regresi linear. Tujuannya adalah memodelkan variabel ozon sebagai variabel dependent yang diprediksi menggunakan solar air, wind, dan temp. Selanjutnya, saya membuat model menggunakan perintah lm, kemudian saya ringkas menggunakan summary model. Dari output ini, kita bisa mengetahui apakah masing-masing variabel berpengaruh signifikan atau tidak, serta melihat koefisien positif atau negatifnya.
Selain itu, saya menampilkan plot diagnostik regresi. Plot ini berfungsi untuk mengecek apakah asumsi model regresi terpenuhi, seperti normalitas residual dan homoskedastisitas. Saya juga membuat pair plot menggunakan fungsi ggpairs. Plot ini memperlihatkan hubungan antara semua variabel sehingga kita bisa melihat korelasi awal sebelum masuk ke tahap clustering. Setelah analisis regresi selesai, saya melanjutkan ke analisis clustering. Langkah pertama adalah normalisasi semua variabel menggunakan fungsi scale. Normalisasi diperlukan agar semua variabel berada dalam skala yang sama dan tidak ada variabel yang mendominasi proses clustering. Selanjutnya, saya menentukan jumlah klaster, yaitu 3 klaster. Nilai K-nya jadi 3. Setelah mendapatkan hasil klaster, saya menambahkannya ke dataset asli agar setiap observasi memiliki label klaster. Untuk memvisualisasikan hasil clustering, saya menggunakan fungsi fvisualCluster. Grafik ini menunjukkan pembagian klaster berdasarkan struktur data yang sebenarnya. Setelah hasil klaster didapatkan, langkah berikutnya adalah melakukan visualisasi lebih lanjut menggunakan classical MDS. MDS bertujuan untuk menurunkan dimensi data sehingga data berdimensi banyak dapat divisualisasikan dalam 2 dimensi. Pertama, saya menghitung matriks jarak menggunakan dis, EQ, scale, kemudian saya menjalankan MDS 2 dimensi menggunakan CMDS scale. Hasilnya saya simpan dalam sebuah data frame bernama MDS-DF, lalu saya gabungkan kembali dengan data asli dan informasi cluster. Pada bagian terakhir, saya membuat visualisasi MDS yang sudah digabung dengan cluster menggunakan ggplot. Aturannya seperti ini, titik-titik mewakili observasi data, warna menunjukkan klaster hasil K-means, label angka menunjukkan nilai ozon, dan saya tambahkan state ellipse untuk menggambar area ellipse tiap klaster dengan tingkat kepercayaan 95%. Plot ini memberikan gambaran yang sangat jelas, bagaimana setiap observasi dipetakan ke ruang 2 dimensi, bagaimana klaster terpisah satu sama lain, dan di mana titik-titik dengan nilai ozon tinggi atau rendah berada. Hasil visualisasi MDS seperti ini sangat membantu memahami struktur data secara intuitif, karena klaster terlihat lebih jelas dibandingkan dengan visualisasi variabel aslinya saja. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.